Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia pada pembelajaran ke-6. Anak-anak, bayangkan seandainya Tuhan tidak memberikan karunia akal dan kecerdasan pada para penemu. Nah, sekarang kita akan berdiskusi untuk mengetahui penemu roda dan manfaat penemuannya bagi kehidupan warga dunia. Anakku yang berbahagia, muatan pelajaran yang akan kita pelajari pada pembelajaran ke-6 adalah bahasa Indonesia. Di sana kita akan menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Muatan pelajaran yang kedua adalah PPKN. Di sana kita akan menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah membaca teks tentang penemuan roda, Pak Guru harap kalian mampu mengidentifikasi teks eksplanasi ilmiah dengan mandiri. Pak Guru juga berharap kalian mampu mengidentifikasi manfaat hak dan kewajiban beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang berbahagia, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Buka buku kalian, halaman 53, kita akan membaca roda pengubah wajah dunia. Perhatikan semua benda di sekeliling kita. Adakah yang memiliki roda? Banyak sekali mesin, peralatan, alat transportasi, dan benda buatan manusia menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Awalnya roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Cina, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang digulingkan, kemudian diubah menjadi potongan melintang balok kayu, roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya hingga roda berjari-jari. Bagian tengah roda kemudian juga diganti besi sehingga roda menjadi semakin kuat. Seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan. Dialah Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Pada perkembangannya, saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Berkat penemuan roda, menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Tanpa roda, tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Apakah teks di atas termasuk dalam jenis teks eksplanasi ilmiah? Ya atau tidak? Ya. Teks di atas termasuk teks eksplanasi karena memenuhi struktur teks eksplanasi. Apa sih? Ada pernyataan umum, ada deretan penjelas, ada interpretasi. Topik yang dibahas berupa fenomena ilmiah yang bersifat faktual. Ini teks roda pengubah wajah dunia memenuhi unsur teks eksplanasi ilmiah. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Coba perhatikan pada paragraf 1, topik masalah yang dibahas apa?
roda merupakan penemuan terbesar manusia. Pada paragraf kedua, ada deret penjelas perkembangan roda dari bentuk sederhana. Pada paragraf kedua dijelaskan perkembangan roda dari bentuk yang sangat sederhana. Kemudian pada paragraf ketiga, ya masih deretan penjelas. Apa? Roda berkembang secara modern dengan bahan karet yang dibuat yang disebut ban dan berisi udara. Lebih modern. Sekarang roda memiliki berbagai ukuran. Paragraf keempat, kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis apa? Penemuan roda mengubah ekonomi masyarakat dunia. Jadi teks di atas adalah teks eksplanasi. Kalau kita gali unsur-unsurnya, ada pernyataan umum, deretan penjelas, ada kesimpulan atau pendapat pribadi penulis. Jadi teks roda pengubah wajah dunia adalah teks eksplanasi ilmiah. Sekarang kita akan belajar PPKN. Coba perhatikan. Bagaimana tanggung jawab para penemu tersebut sehubungan dengan penemuannya? Apakah mereka bertanggung jawab atas hak yang telah mereka dapatkan? Ayo kita temukan jawabannya. Coba perhatikan pertanyaan yang pertama. Buka buku kalian, ya. Sebutkan beberapa macam hak yang dimiliki oleh para penemu tersebut. Ada Charles Goodyear, ada John Boyd Dunlop. Nah, itu apa? Ya, haknya adalah hak mengembangkan ide, hak berkreasi, ya, hak mendapat pengakuan dan penghargaan. Jadi ketika kita menciptakan sesuatu yang baru, berpengaruh terhadap peradaban dunia, kita mendapat pengakuan, nama kita dikenang. Hak royalti. Hak royalti siapa, Bang? Hak bagi mendapatkan hasil dari jerih payah kita, ya. Ada hak paten, hak pengakuan dari dunia bahwa kita telah menciptakan penemuan yang baru dan belum ada yang menemukannya. Apakah mereka telah mendapatkan haknya? Ya. Nama penemu sebagai merek produk ban terkenal. Kalau kita melihat ban, ada Goodyear, ada Dunlop, itu adalah merek-merek ban terkenal di dunia. Nah, mereka sudah mendapatkannya. Iya. Terus apa lagi? Apa manfaat hak tersebut bagi mereka? Apa manfaatnya? Meningkatkan ekonomi keluarga. Iya, mereka sudah menciptakan sesuatu dengan ide pemikiran yang luar biasa, dengan kecerdasan yang diberikan oleh Allah pada mereka. Jadi mereka bisa menciptakan sesuatu yang mengubah dunia, meningkatkan ekonomi keluarga, itu terutama. Mengharumkan negaranya, tentu saja. Dengan menemukan sesuatu yang baru, negara akan ikut harum namanya. Ternyata di negara tersebut ada orang cerdas yang menemukan sesuatu. Namanya selalu dikenang. Keluarganya, ya, akan bangga dengan penemuan dari ayahnya atau kakek mereka. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Apakah mereka telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah mereka dapatkan? Jelaskan. Ya, mereka telah bertanggung jawab. Mereka memperbaharui penemuannya, mengembangkan penemuannya, mematenkan penemuannya. Jadi mereka telah bertanggung jawab terhadap hak mereka, diberi waktu luang, diberi kesempatan untuk berkreasi. Mereka bertanggung jawab dengan menemukan sesuatu yang baru bagi dunia, bermanfaat bagi masyarakat dunia, bermanfaat untuk perekonomian dunia. Sekarang kita akan belajar hak dan tanggung jawab. Coba perhatikan teks dari Pak Guru. Ani adalah putra Bapak dan Ibu Yakob. Pak Yakob menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk
Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Ani, Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Coba perhatikan. Sebutkan hak Ani dalam cerita tersebut. Banyak. Mendapat perhatian ibunya dan bapaknya, mendapatkan fasilitas sekolah yang baik, ya, fasilitas belajar yang mencukupi, makanan yang sehat. Apakah Ani telah mendapatkan haknya? Ya, mendapatkan haknya, mendapat perhatian dari kedua orang tua, mendapat fasilitas belajar, mendapat makanan sehat, mendapat perlindungan, mendapat perhatian. Jadi Ani telah mendapatkan haknya. Yang ketiga, apa manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani? Manfaatnya hak Ani mendukung masa depan Ani, ya. Hak Ani memudahkan Ani belajar, hak Ani bermanfaat sekali untuk masa depan atau cita-cita Ani. Terus, apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan? Tentu, ia bisa membuktikan dengan mendapatkan nilai yang baik, belajar dengan tekun tanpa perlu diingatkan. Ini yang kalian harus pahami. Jika kalian belajar tanpa harus disuruh orang tua, kalian harus belajar karena kalian sudah mendapatkan hak kalian di rumah, ya. Coba nomor 5, apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Belajarnya akan terganggu. Ia menjadi anak yang tidak bersyukur, masa depan suram, ya. Jadi kalian belajar dari Ani, harus menyeimbangkan antara hak dan tanggung jawab, hak dengan kewajiban. Kemudian, hak Ani dari teks di atas itu haknya apa? Mendapat perhatian orang tua, ya. Dampaknya jika bertanggung jawab pada kewajiban, dampaknya apa? Ya, akan mendapatkan hak yang setimpal, sepadan dengan kewajibannya. Manfaat kewajiban, hidup menjadi tentram, mendapatkan hak dengan penuh, ya, masa depan cerah. Jadi manfaat kewajiban bagi kita adalah kita melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dampaknya jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban, hidup tidak tentram, mendapatkan hak seadanya, masa depan suram. Jadi antara hak dan kewajiban harus seimbang dan kita akan memperoleh dampak yang baik. Coba perhatikan, nanti kalian mengisi LKPD seperti yang Pak Guru sajikan, ya. Nanti kalian isi nama di sini. Apa kewajibanku di rumah dan di sekolah? Apa? Ya, misalkan kewajibanku belajar dengan rajin setiap hari. Boleh. Dampak jika bertanggung jawab? Akan memiliki banyak pengetahuan dan tumbuh menjadi anak yang pintar. Apa manfaat kewajiban? Ya, menjadi disiplin. Kewajiban kita melaksanakan, manfaatnya adalah kita menjadi anak yang rajin. Hak yang kita peroleh menjadi sesuai dengan kewajiban kita. Dampak jika tidak bertanggung jawab, anak atau kita hanya memiliki pengetahuan yang terbatas. Baiklah anak-anakku, itu yang bisa Pak Guru sampaikan hari ini. Apa kesimpulannya? Ya, teks eksplanasi ilmiah memudahkan kita menambah pengetahuan baru secara ilmiah. Kita harus bertanggung jawab terhadap hak yang kita terima. Kewajiban kita akan berdampak pada kehidupan kita. Yang terakhir, kita harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Jadi dalam hidup ini kita harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Demikianlah anak-anakku dari Pak Guru. Jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.